ayat 33. Dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Maksudnya kenapa? Ya itu apa tuh kisahnya? Kenapa? Ya itu apa itu kisahnya? Kalau menurut Kemenak tulisannya Allah menyediakan gadis-gadis yang berpayudara montok. Nah, tapi di Al-Quran ada nggak Pak kata-katanya gitu? Ada. Mana coba? Di Al-Quran ya. Di Arabnya, bukan di Oke, tafsirannya. oke. Kalau di Arabnya tidak ada, itu kisahnya tentang apa emang? Nah, jadi gini Pak. Hmm. Jadi ayat 33 itu menjelaskan salah satu kenikmatan surga, yaitu mempunyai pasangan yang muda dan sebaya. Jadi sebagai bagian dari balasan bagi orang-orang yang bertakwa, Pak. Gitu. Jadi apa yang kita Hmm. tanam di dunia nih, ya, dan kesabaran, kita nggak maksiat, nggak berzina, nanti Hmm. akan dibalas oleh Allah di surga kenikmatan yang kita tidak dapatkan di dunia. Ya Kenikmatannya itu ngapain tuh? tadi, Iya. pasangan yang muda dan sebaya. Iya, diapain? Diapain tadi? Pasangan semuda itu dia yang Ya, itu yang nggak muda dan dijelaskan sebaya. apa-apa, tapi di situ pasangan Hah? yang muda dan sebaya. Maksudnya kita dapat Iya. pasangan di sana, Pak. Ya untuk diapain? Main PS kah? Atau Dan namanya main pasangan biliar? gimana, Pak? Anda udah nikah Iya. belum? Iya, aku pengen tahu mau pasangannya untuk apa nih tujuannya? Ya pasangan yang buat nikah, dalam arti ya kayak suami istri. Suami istri. Oke, Iya, apa jadi goalnya apa? goalnya nggak sih? Hah? Anda kan orang dewasa nih. Di situ Heeh. mengatakan pasangan yang muda dan sebaya berarti apa, Pak? Ya Pendamping apa jelasin? kita di surga Jelasin. nanti. Iya, ngapain? Ya berhubungan yang nama suami istri gimana, Pak? Oke, berarti Masa berhubungan perlu suami jelaskan ke istri. anak kecil? Oke, berhubungan suami istri. Kalau Berarti Anda seksual ya? di tempat Anda aja juga ada, Pak. Di kitab Iya. Anda. Percaya nggak? Jangan lari dulu. Nah, Berarti takut berhubungan kan seksual. makanya. Udah, boleh deh kalau Anda takut ditanya, boleh saya tanya lagi sama saya, silakan Lah tentang kok ngomong Islam. takut? Saya emang nggak pernah takut. Apalagi Ya sama buktinya Islam. saya Sama tanya, Allah Anda aja saya Anda berani panik kok. kan? Ya, boleh mau tanya kalau gitu. Nah, Tuh kalau kan. Ya udah, silakan silakan. Saya nggak bisa belum maksa Anda selesai kalau Anda loh. nggak Kan berani. Ya kamu udah, tadi silakan. bilang hubungan suami istri. Berarti hubungan apa? Hubungan seksual. Ya, Hmm. karena itu hanya bisa dilakukan suami istri. Hmm. Pertanyaannya, kalau Allah menyediakan itu, berarti Allah kan jadi germo, bro. Iya nggak? Dia menyiapkan wanita-wanita sebaya. Sekarang, orang yang menyiapkan wanita-wanita sebaya itu kan biasa disebut germo kan? Atau GRM, General Relationship Manager. Iya nggak? Apakah Allah jadi germo, bro, nanti di surgamu? Coba jawab. Oke. Kan dia Gimana menyediakan. kalau misalnya otaknya selangkangan mulu mas seperti ini emang? Loh, oh, ayat Ya udah, itu kan ayat. udah boleh saya ngomong, tuh kan? Loh, ayat itu kan tadi kamu. Nah, bakar rokok udah stres nih. Coba, coba. Jawab dulu. Bakar rokok. Maksudnya Itu gimana? suara korek apa tadi? Lah, bukan saya itu teman Anda. Nggak ada, semuanya nge-mute. Coba, coba, coba. Nah, jadi dalam ajaran Islam, kalau Anda mengatakan Allah sebagai seperti itu sesuai tidak sesuai dengan makna ayat tersebut, Pak. Karena dalam Al-Qur'an, surga Hmm. dalam Islam dipahami sebagai tempat balasan bagi orang-orang beriman dan beramal soleh. Jadi kenikmatan surga itu disebut dalam berbagai bentuk, misalnya kebun-kebun, sungai-sungai, buah-buahan, pakaian yang indah, kedamaian, dan pasangan yang suci. Contohnya ada surat Al-Baqarah ayat 25. Allah berfirman bahwa penghuni surga akan memperoleh azwajun mutahhara, pasang-pasangan yang disucikan. Jadi dalam Hmm. Islam yang kami pelajari, apa kami dan kami yakini, Hmm. pasangan di surga bukan hasil prostitusi atau eksploitasi, Pak, melainkan bagian dari balasan dan nikmat yang Allah anugerahkan kepada penghuni surga. Kembali Jadi karena lagi. itu tuh kan, Muter lagi nih, muter lagi, potong-potong bro. kan. Muter lagi lu. Ya silakan silakan. Dia menanya apa lagi silakan. Iya. Pasangannya buat ngapain? Tadi aku tanya. Buat main PS kah? Apa main biliar? Apa main bulu tangkis? Kan kamu tadi bilang pasangannya seperti hubungan suami istri, betul kan? Mengarahnya ke seksual kan? Iya nggak? Maka kalau saya tafsirkan, Allah ini menyediakan wanita-wanita pemuas kebutuhan seksual untuk kalian kaum muslimin yang masuk surga, betul kan? Iya nggak? Sepakat nggak? Boleh saya ngomong dulu? Oke, Gantian? silakan, silakan. Oke, udah boleh saya ngomong aja potong ya.
Jadi, dalam Islam, pasangan di surga bukan hasil prostitusi atau eksploitasi, melainkan bagian dari balasan dan nikmat yang Allah anugerahkan kepada penghuni surga. Jadi karena itu, istilah germo itu menurut Anda itu tidak tepat dalam Islam. Karena germo adalah orang yang mengatur praktek prostitusi untuk keuntungan duniawi. Sedangkan konsep surga dalam Islam ada balasan dari Allah, bukan transaksi semacam itu, Pak. Jadi, intinya dalam Islam, pasangan di surga adalah bagian dari balasan Allah kepada penghuni surga, sebagaimana makanan, minuman, dan kenikmatan lainnya. Menyamakan hal itu dengan prostitusi atau gemo itu adalah berbeda dua konsep, Pak. Seperti itu. Apa bedanya? Coba bedanya apa? Bedanya apa? Tadi disebutkan masih nggak mudeng juga. Mau Nggak sebutkan mudah, saya nggak lagi? mudah. Nggak Oke. mudah. Bedanya apa? Dengarkan Bedanya baik-baik ya. germo sama Ya, Allah nanti di surga kalian. ya dengarkan baik-baik, Pak. Hmm. Istilah germo itu adalah orang yang mengatur praktek prostitusi untuk keuntungan duniawi. Sedangkan konsep surga dalam Islam adalah balasan dari Allah, bukan transaksi semacam itu. Ya, udah paham? Apa mau saya jelaskan Berarti lagi? kalau kita pakai istilah germoluluh bisa dong. Kalau di dunia namanya germo, di Saya surga nggak paham namanya lagi. germoluluh. Loh iya, karena kalau kamu bilang itu transaksi, bukan transaksi, kamu tadi bilang itu balasan. Berarti itu transaksi juga, bro. Iya nggak? Ada nggak transaksi berupa uang situ, Pak? Berupa amal kan? Ada nggak Iya nggak? transaksi? Ada transaksi untuk keuntungan dunia, ada nggak, Pak? Iya, berupa amal kan? Iya, ada nggak, Pak? Transaksi uang, transaksi Gini, keuntungan dunia, ada gini. nggak, Pak? Kalau di bumi, kamu mungkin bayarnya pakai uang. Tapi di surga, kamu bayarnya pakai amal, betul kan? Ada nggak keuntungan dunia di situ? Ya Allah untung karena kamu pakai amal. Kamu tukar pakai Untungnya amal. di mana, Pak? Karena kamu nyembah dia. Untungnya Allah Kamu dapat gimana? amal. Kamu nyembah dia. Dia Loh, merasa tersembah. kita nyembah Allah karena kita membutuhkan Allah, bukan Allah yang membutuhkan kita, Pak. Nah, Paham sekarang ke kalau situ? kalian di surga, kalian masih nyembah Allah nggak? Pertanyaannya. Enggak. Ya udah, berarti transaksi kan? Loh, Ya makanya gue bilang juga kan tadi gitu, Om Burhan, ya kan? Ya Allahmu Ada tetap jadi barter-barter germo, ini ngasih kan bro. impian, ya depannya iya, keroyokan nih, merangkap depannya gitu. keroyokan pasti nih. Depannya Siapa yang keroyokan. keroyokan? Ya udah, Nggak satu-satu, ada satu-satu ngomong. keroyokan. Kalau kalian tidak berani ditanya, dimororing, ya udah kalian bertanya bebas sama saya, Iya. asalkan satu kondusif. Allah, gini, waktu kamu ada di dunia, Allahmu untung karena semua orang menyembah dia. Tapi begitu nanti semua sudah masuk surga, Allahmu bayar utangnya, bayar janjinya dia. Itu transaksi. Karena apa? Kamu sudah tidak menyembah dia, tapi dia membayar dengan menyediakan segala wanita-wanita yang memuaskan burung-burung kalian. Iya kan? Makanya saya bilang, Allahmu jadi germo. Itu udah harga mati, bro. Oke, boleh gantian udah? Boleh, coba. Coba. Ya. Jadi, kalau menurut ajaran kami umat Islam, Allah itu tidak memperoleh keuntungan apapun dari ibadah manusia maupun memberi kenikmatan suka. Jadi Al-Quran menegaskan bahwa Allah itu maha kaya, Al-Ghani, yang tidak membutuhkan makhluknya. Tuhan itu tempat bergantung segala makhluk, bukan Tuhan digantung makhluknya, Pak. Di surat Muhammad ayat 38, Allah maha kaya sedangkan kamulah yang membutuhkannya. Di surat Fatir ayat 15, wahai manusia, kamulah yang membutuhkan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, lagi maha terpuji. Jadi, tidak ada Pak keuntungan bagi Allah karena Allah tidak membutuhkan apapun dari manusia. Surga dan seluruh kenikmatannya itu diberikan sebagai rahmat dan balasan bagi orang-orang beriman dan juga beramal soleh. Jadi bukan karena Allah membutuhkan sesuatu dari mereka. Jadi dengan kata lain, dalam akidah Islam, Allah tidak menjadi lebih besar jika semua manusia beriman. Allah tidak menjadi lebih kecil jika semua manusia kafir. Semua perintah dan balasan itu ditunjukkan untuk kebaikan atau keadilan bagi manusia, bukan untuk memenuhi kebutuhan Allah, Pak. Seperti itu. Ya Allahmu, ini. Coba, bro, kalau punya Al-Quran, coba baca surat 57 ayat 11. Bisa bacain nggak?
Boleh bacain nggak? Surat 57 ayat 11, surat besi, surat Al-Hadid. Al-Hadid, surat ke-57 ayat 11. Mm-mm. Bahasa Indonesianya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, itu pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang mulia. Apakah Allah Nah, benar-benar meminjam uang di situ? Tidak, Pak. Karena dalam Allahmu, tafsiran mayoritas Allahmu ulama, katanya kaya, tapi butuh dari dulu, Pak. pinjaman. Kamu Ya, bilang nggak ada tidak ada transaksi, ngomong, tapi nah ada silakan. pahala di situ. Artinya memang ada transaksi di situ. Transaksinya berupa apa? Ini saya bukakan kacamatamu ya. Kamu mungkin pakai kacamata kuda. Kamu dapat cewek-cewek yang nanti akan memuaskan kamu secara seksual. Dan yang menyediakan cewek itu adalah siapa namanya? Siapa namanya, As? Si penyedia cewek ini siapa namanya? Penyedia ladies ini yang akan memuaskan burungmu nanti, ya, di surga kekal, jannah Islam yang kekal. Siapa namanya? Inisialnya A juga, kayak lu. Apa namanya? Ya, Bang PG siapa namanya? Si Germo ini? Allah, Allah, ya kan? As. Itu tuh Tuhan merangkap Oh. merangkap jadi apa itu sebenarnya? Marketing atau jadi germo sih? Iya. Boleh saya ngomong lagi? Loh, Ya, siapa yang makanya abang menyediakan jangan wanita tadi? kelamaan, Siapa bang. namanya? Siapa yang Boleh saya menyediakan ngomong? wanita-wanita? Ya, Ya As kalau jawab udah dulu boleh saya dong, ngomong? Bang. Oh belum, Ya Bang silakan PG ngomong, udah udah jawab. selesai dah. Ya Lu silakan. sepakat nggak? Sepakat nggak kalau yang menyediakan tadi namanya Allah? Coba. Silakan. Yang typing Germoluloh ditahan dulu ya teman-teman ya. Karena As belum jawab. Silakan As, Ya saya silakan. boleh ngomong? Boleh. Ya, jadi apakah Allah benar-benar meminjam uang? Itu tidak, Pak. Karena memberi pinjaman kepada Allah adalah ungkapan kiasan atau majas, Pak. Maksudnya adalah apa? Menginfakkan harta di jalan Allah, membantu orang yang membutuhkan, mendukung perjuangan di jalan Allah dengan ikhlas. Jadi Allah menggunakan istilah pinjaman sebagai janji bahwa apa yang diberikan di jalannya tidak akan hilang, tetapi akan dibalas dengan pahala yang berlipat. Hal ini sejalan dengan ayat lain, misalnya surah Al-Baqarah ayat 261, yang menyatakan bahwa orang yang berinfak di jalan Allah akan dibalas berlipat ganda. Jadi, Allah tidak membutuhkan pinjaman. Al-Quran sendiri menegaskan bahwa Allah Maha Kaya di surat Muhammad 38 sama Fatir ayat 15. Jadi istilah pinjaman kepada Allah itu adalah cara Allah atau Al-Quran memotivasi manusia agar berinfak dengan ikhlas. Karena disertai janji bahwa Allah akan membalasnya dengan pahala yang Iya, besar nanti. Seperti itu, Pak. tapi kamu bilang dia kaya apa segala macem. Di sini jelas Allah butuh pinjaman. Kamu mau bilang ini bukan uang nggak masalah, tapi kan di sini kata-katanya gini, ya. Maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia. Jadi apa? Berupa apa? Pahala. Kalau kamu main di time zone, kamu juga nggak pakai duit kan? Kamu nggak pakai Pakai duit, duit. kamu pakai apa? Pakai duit Bukan, kata siapa maksudnya pakai duit? Anda beli bukan koin maksud pakai apa? ya kamu beli pakai duit, tapi Nah, itu saya kan ikut ngikut ada Anda token. nih. Saya ngikut kemana Bentar nih? dong, jangan Saya dipotong kejar dong. Anda nih. Kalau TM Jangan jangan pakai dipotong dong. duit, berarti gratis dong, Pak. Lah, iya ini makanya begini, Bro. Logikanya kamu belum dapat. Logiknya Main di silakan. main di time Ikutin zone Anda itu aja. memang kamu belinya pakai duit, tapi Nah, berarti pakai duit ya? kamu main di dalamnya itu kan Iya, ada tapi pakai duit kursnya. gak, Pak, awalnya? Loh, kalau gitu ini pinjaman yang baik ini kamu juga bisa nggak tanpa duit? Kan nggak bisa. Kamu tadi bilang infak, Gimana ya sih? nggak? Sekarang mungkin nggak, Pak? Allah, Tuhan, turun ke dunia untuk minta Kamu, kepada umat-umatnya. Mungkin ya, jangan dipotong dulu makanya sebentar ya. Kamu mau nuker hadiah di time zone, emang bisa pakai duit? Nggak bisa. Kamu cuma bisa nuker pakai karcisnya. lah, tapi Ya kamu awalnya pakai tukar. uang nggak, Pak? Awalnya Iya pakai uang, tapi potong-potong kan sama aja di takut. sini. Kalau mulai takut Berarti gini sama. pasti di mood-mood. Oke, bukan saya yang mute, saya nggak mute, ya. Berarti tuh kok tiba-tiba langsung motong-motong terus. Ya Sebentar silakan. dong. Nah, tapi gantian ngomong ya.
Loh iya kan kamu tadi Ya, saya biarin silakan. sampai selesai. Ya. Nah, sama aja nanti di surga. Emang nggak pakai duit, tapi kamu bayar pakai apa? Kursnya pahala. Makanya kalau pahalamu banyak, kamu rajin sholat, cewek-cewekmu lebih banyak. Iya kan? Kan ada level-levelnya kan surganya kan, kayak Maici kan. Kalau Allahmu tidak melakukan konsep transaksional, tidak mungkin ada namanya level-level di surga. Tapi poinnya apa? Allahmu itu tetap memuaskan burungmu. Makanya kalau dibilang Allah itu germo, ya kamu jangan marah. Memang Allah jadi germo, bro. Nggak ada lagi pekerjaan Allah selain germo. Dan dia germo secara kekal loh, bro. Beda dengan germo yang ada di dunia. Germo yang ada di dunia, yang kerja di karaoke, kerja di diskotik, atau mungkin di tempat-tempat prostitusi, itu bisa tobat. Bisa tobat, bro. Dia naik haji kali, ya kan? Dia tiba-tiba hidup baru. Tapi Allahmu kekal jadi germo. Kenapa? Karena secara kekal dia memuaskan nafsumu yang bersumber kepada falconmu itu, bro. Jadi Allahmu cuma menyembah falcon kalau di surga. Betul nggak Bang PG? Iya, silakan silakan As. Betul-betul itu. Makanya gue bingung nih ya kan. Itu Allah sales atau merangkat merangkat merangkap jadi germo sih sebenarnya dari tadi Ya, loh. boleh ganti-gantian Allah, ngomong? iya. Boleh Eh, ganti-gantian ngomong? ku, ku persingkat. Boleh 5 detik bro. ganti-gantian ngomong? Boleh boleh. Allah Ya, oke. Boleh saya ngomong? Allah Gantian? adalah gini. Sebentar ya. Wah, Biar ku nanya persingkat ya. terus. Ya. Ku persingkat dengan istilah yang mudah. Allah Abdi Falcon nama panjangnya itu. Ya, lanjut As. Silakan silakan As. Inilah kalau misalnya otak selangkangan pasti kesana terus bahasanya. Oke, saya tanggapi aja. Yang penting dengan cara adab yang baik dan kondusif. Jadi, ini namanya surganya Islam itu memang mahal. Nggak semua orang bisa membelinya. Tapi orang miskin bisa membelinya atau mendapatkannya. Karena ukurannya adalah berdasarkan takwa, bukan berdasarkan harta. Gitu, Pak. Jadi dalam Islam, uang itu tidak bisa membeli surga. Orang miskin yang beriman juga bisa masuk surga. Infak itu adalah salah satu bentuk ketaatan. Sedangkan yang memasukkan seseorang ke surga pada akhirnya adalah karena rahmat Allah, bukan karena uangnya. Ya. Jadi orang kaya tidak otomatis lebih mudah masuk surga dan orang miskin tidak otomatis terhalang masuk surga. Karena ukurannya adalah iman, ketakwaan, amal soleh dan rahmat Allah, Pak. Itu, Pak. Berbeda dengan kalian asperpuluhan, kalau enggak kalian dosa, kalau enggak kalian nggak bisa masuk surga. Itu sangat berbeda dalam Islam, Pak. Apalagi orang Yahudi sangat berbeda juga. Yahudi kalau nggak bisa berkorban, nggak bisa diampuni dosa-dosanya. Berarti orang berkorban kan punya namanya uang. Nah dalam Islam berbeda, Pak. Surga Islam itu memang mahal. Nggak semua orang bisa membelinya atau mendapatkannya. Tetapi orang miskin yang nggak punya uang bisa mendapatkannya, Pak. Bisa membelinya. Karena tolak ukurnya adalah berdasarkan takwa, bukan berdasarkan harta. Disitulah, Pak. Jadi orang yang bertakwa, walaupun dia nggak punya uang, dia bisa, Pak, bisa masuk surganya Allah. Gitu. Mudah kan dalam Islam? Dan Allah adil. Apa yang kita tanam itu kita tuai. Kalau kita menanam suatu kebaikan, bakal menuai kebaikan. Kalau kita menanam suatu keburukan, bakal menuai keburukan, Pak. Gitu. Nah, jadi yang namanya melakukan satu kebaikan itu nggak ada ruginya, pasti untung terus. Tapi sebaliknya, melakukan suatu Literasi keburukan di mana, atau Bang? kejahatan nggak ada Literasi seperti itu di mana, untungnya, Bang? pasti rugi terus. Ayatnya. Lah, ini ayatnya, Pak. Tadi saya sampaikan nggak dengar, berarti Bapak baru Di mana ayat apa namanya? Ya kalau gitu aku sih Bapak baru masuk ya? ya kalau kenapa kita orang Kristen nggak percaya sama Tuhannya Islam ya karena kami tidak mau menyembah calon germo kekal. Ya Allah itu adalah calon germo yang kekal. Betul. Suaranya putus-putus, Pak. Ya putus-putus. Saya ulangin lagi ya. Kenapa? Di kita Kenapa pandanya kami ada, Pak. sebentar Kalau As. seperti itu Biar, mau saya biar jelas sampaikan, As. Biar nggak kan takut putus-putus. kan? Kalau Merorin pasti takut. Gini, kenapa kami tidak Kenapa Islam saya berani? Karena saya yakin Islam itu ya, benar, Pak. kenapa kami bangga
Ya, kami bangga disebut kafir atau tertutup karena kami tertutup untuk menyembah calon germo abadi yang namanya adalah Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla. Itu dia. Kalau kalian sih mau nyembah germo nanti, germo kekal. Ya Yesus Om, nyembah Allah. Om Masa Burhan. Anda pengikutnya nggak nyembah Allah? Aku kurang jelas tadi ngomongan kau Om Burhan. Kenapa ya? Putus-putus ya? Putus-putus Coba tadi ya? ulangin. Putus-putus Ya, tadi, karena serius. orang-orang Kristen tidak mau menyembah calon germo yang kekal yang nama aslinya adalah Tapi Allah Tuhan Yesus Azza Anda wa menyembah Jalla. Allah, Pak. Masa? Ntar jangan dipotong dong. Jangan dipotong dong. Jangan dipotong dong, As. Ya, kulangin lagi ya. Karena kita semua ini waras tidak mau menyembah calon germo abadi yang mengiming-imingi wanita-wanita prostitusi surga yang namanya adalah Allah Azza wa Jalla, sang germo abadi tadi. Gitu. Ya. Jelas ya suaranya ya. Jelas, jelas, jelas. Yesus menyembah Allah. Kenapa Anda nggak mau ikut juga Yesus? Kedua, di Alkitab Anda sendiri juga ada namanya diiming-imingi dengan 100 istri dari kalangan pelacur di surga. Kenapa Anda tidak menyangka? Kan dimut. Bukan saya yang mute. Saya diskusi nggak apa-apa, saya turun ya. Karena kan di sini kan nggak kondusif nih, di mute mulu saya. Tadi turunin deh. Padahal di kitab Anda sendiri Yesus itu menyembah Allah. Kenapa Anda tidak menyembah apa yang disembah oleh Yesus? Kedua, di kitab Anda sendiri juga itu surganya kalian diiming-imingi 100 pelacur di surga. Kenapa Anda tidak menanggapi hal itu? Kalau Anda memikirkan surga itu surga seperti tersebut. Hei, Jadi kalau mau kita meroring, kita pakai waktu. Teman-teman di bawah tolong jaga typingan yang Kalau udah typing. kejang-kejang kan, udah kejang-kejang kan. apa pula? Boleh, mau dibuka dalilnya. Ya, kita buka. Kalau emang permintaan Anda seperti itu, tenang aja. Yang penting kondusif. Di surat Ulangan 4 nomor 39 silahkan dibaca. Kalau Tuhan tiada Tuhan selain Allah. Ya. Lalu di Yohanes 5:30, Yesus itu hanya utusan Allah. Jadi bukan Allah atau Tuhan. Kalau Yesus Tuhan, kenapa kok dia berkata aku diutus? Kita di Yohanes 5:30. Kenapa, Pak? Monggo silahkan, Pak. Turun dia. Bukan saya yang turunin ya guys ya. Kali hanya ngomong doang kau. Bukan saya yang turunin ya. Aku yang turunin. Oh, Sudahlah 72 bidadari kau mbak-mbak. Monyet. 100 pelacur Ya, kau dari- bilang. Dari tadi ngeles mulu itu. itu ini ya. Teman-teman di bawah tolong jaga typingan. Yang typing nyembah germo itu Islam nyembah germo jangan ya teman-teman. Kenapa Anda takut? Kok memberita kebenaran takut sih? Nggak ada takut. Kau yang takut. Takut ajaran kalian terbongkar. Ajaran Kenapa? kami nggak pernah salah. Ajaran kalian yang Kalau salah. takut Cium kenapa saya batu. diturunin? Kalau Nabi Anda mu aja berani, mengembang nggak anak takut, kecil. Kenapa saya diturunin? Nabimu aja mengembat anak kecil. Ini kita Anak kecil kedatangan 6 tahun belum tahu apa-apa. Oh, bisa pakai mute atau K gimana, berani? Kali kau. Coba tuh. tolong Diskusi sehat aja, Bang. teman-teman iya. Diskusi sehat aja, Bang. Ntar Tuh, biar sini enak kondusif. ada apologet favorit saya nih. Selamat pagi Salam Covid. Paduka Rudal akhirnya datang lagi. Ya, gimana? Apa Dokar Udal? Mau lanjut diskusi nggak Oh, nih? ya, Kalau oke. saya turun. Ya, sebentar, kita mau bertanya dulu sama Ovid ya. Ovid, Iya, kira-kira Ovid mau nggak nyembah germo? enggak. Wah, makanya Ovid masih Kristen. Kalau As mau dia nyembah germo. Nah, dalilnya Pak, ada germo Pak. Allah itu germo. Dalilnya Ya, Pak. saya buktiin, Loh, tadi saya kan boleh Allah buktiin, Bang. menyediakan wanita, Anaba 33 kan? Iya, Berarti Pak. Allah Germo Pak.
Ya nggak ada istilahnya germo, tapi Tuh, untuk Anda hanya fitnah mempermudahnya memang. aja kan. Nih saya sih kasih tahu nih istilahnya nih mucikari atau germo. Mucikari adalah Coba, bentar, Fit, kurang jelas, Fit. Kita gedein dulu, kita gedein. Di Al-Quran ada nggak Pak kosakata Besar. germo Pak? Bentar. Ini lagi dibuka sama Ovid. Coba, Ya, Bang PG silakan. gedein Ovid, Bang PG. Yaudah saya mau fit aja, kalau yang lain takut dah kita pakai waktu ya Fit, berani Fit. Sebentar dulu, jangan dipotong dulu dong Ovidnya, As. Ya, bisa kita pakai waktu Fit ya. ya mucikari adalah istilah non hukum yang digunakan untuk menyebut seseorang yang mencarikan pelacur untuk pelanggan dan menerima penghasilan dari bisa kan dari jasa dan menerima penghasilan dari jasa pelacur tersebut. Mucikari juga biasa disebut sebagai pencari jodoh dan penyedia jasa pelacur. Nah, Iya. Jadi kalau As nggak setuju dipanggil germo, Allahnya bisa pakai sebutan mucikari. ini kita Gitu, buktiin ya, As. buktinya nih ya, in Gaspard di Arab Conquest and the Creation of Islamic Empire. Di sini tertulis nih ya Pak. Nih ya, di sini dibilang gini apa nih? Apa tuh, Fit? Allah recognized some human beings, namely the master, as more blessed by himself than the less favored, his slaves as part of his divine plan. He wants Muslim against sharing gifts to them equality with their slaves. Tuh, berarti Allah itu mencintai kalau seseorang itu dijadikan budak semasa sebuah apapun budak dari seorang pria gitu. Terus di sini Jadi di sini memang marwahnya Allah ini memang sudah kelihatan banget kalau dia itu calon-calon germonya ya dari ajarannya ya. bahkan di Yang sini berbicara nah dulu tuh ya. Bentar, nih. Allah does not. Ini barang buktinya Allah does not only sanction the bisa institution rekam ya. slavery, Kalian mengatakan Allah itu germo ya, give sebagai bukti yang saya divine rekam. blessing to master. Muslimat only can equal slaves to have sex with the female Female slave. slave. Nah, ya. Jadi bagi yang nggak setuju Allah germo bisa dengan istilah lain ya tadi apa Fit? Mucikari. Mucikari. Iya. Oke, berarti Anda tidak bisa menunjukkan ya ada kosakata mucikari germo dalam Al-Quran ya. Berarti tuduhan Anda terbantah. Berarti hanya asumsi, hanya mau fitnah dan mengarang bebas. Makanya wajar, nggak heran kalau kalian itu tukang fitnah, karena Yesus di Alkitab kalian sendiri aja sebagai utusan kalian anggap Tuhan, maka wajar hal tersebut. Iya, karena germo aja kalian jadikan Tuhan gimana? Ya, itu menurut Anda. Silakan, nggak apa-apa, bebas. Kalian mau fitnah apapun, menghujat apapun tentang Islam, nggak nggak apa-apa. Karena menghujat. Anda sebenarnya Anda menghujat. nggak paham, nggak Kan tahu ilmunya. pertanyaannya kan tadi Jadi, yang menyediakan perempuan tadi siapa, Kami, bro? umat Islam, mewajarkan hal tersebut karena nggak heran. Di Alkitab Anda sendiri aja kalian bantah semua. Iya, As. Yang menyediakan wanita tadi Itu siapa? kayak gini. Fokus dong. Bang Fokus. masih berani Bukan saya yang mute juga, bukan saya yang mute ya. kalian masih berani. Kalau kalian nggak berani, Iya Pak. Nih saya kasih juga nih sekali tadi lagi, pertanyaannya. kalau kalian nggak berani, turun daripada saya. Allah tidak hanya melegalkan institusi perbudakan, dia juga memberikan restu ilahi pada para pemilik. Hanya laki-laki muslim yang boleh memiliki budak untuk berhubungan seks dengan seksual dengan budak perempuan. Tuh. Tuh, saya Iya. catat. Dan nanti di surga dia menyediakan. Tadi kan An-Naba 33. Coba Fit, An-Naba 33 tafsir Kemenak Fit. Boleh nggak dibukain Fit? Boleh. Kemenak ya, kita pakai yang resmi. Kementerian Agama Indonesia. Bukan kementerian agak lain ya, bukan ya. Tafsir surat 78 ayat 33. Apakah Sebentar, benar kita buka data. pria-pria oten itu selain takut sunat juga takut diskusi satu lawan satu? Kok lari ke sunat? Ini bukan- Ini aja belum Apakah beres benar? loh. Sunat. Anjir. Dan dari Iya, ini aja belum beres loh.
TK pakai Ya, waktu Allah kan. menyediakan Bentar, sekolah bentar. bagi mereka. Ntar. As tolong Gimana? bacain, kelihatan kebaca nggak nih tafsir Kemenak? Pakai waktu kita bahas itu, kita pakai waktu Ya, asal As tolong ganti-gantian ngomong. bacain Tafsirnya As. baca dulu Bang Tuh, tafsir As. tafsir Boleh Kemenak, kita pakai- tolong As. Gue cuma panas pesan sih. sama Dikari. gue cuma Di pesan mana di sama situ ada kata-kata, kosakata, Coba usah tuh kita baca. dimut-mut. Ntar, Coba As. baca. Ada gak kosakatanya coba? Ntar As, gantian As. Ovid dulu As. Ntar As. Dan Allah menyediakan pula bagi para mereka sebagai kenikmatan sesuatu dari dan pemberi ketentraman hati bidadari surga, yaitu gadis-gadis yang cantik cerdas berpayudara montok yang seumur sebaya mereka. Nah, Allah menyediakan berarti Allah apa? Ya, itu kan tafsiran Al-Qur'annya ada gak, Pak? Al-Qur'an Kemenak coba loh di itu. bahasa Arab Al-Qur'annya Kemenak loh. Coba. Saya mau As, aku mau nanya nih. ada gak, Pak? Kata-kata montok-montok tersebut As, coba. fokus. Di Alkitab Anda banyak yang vulgar, Udah, Pak. sebentar, Mau saya aku sebutkan? tanya Ovid dulu. Fit, menurut Ovid, Kemenak, Kementerian Agama Indonesia sama As tinggian mana ilmunya, Fit? Kementerian Agama udah pasti. Oh, kalau aku sih tinggian As. Waduh, Iya. Al-Qur'an, Fis. Iya. Loh, tadi kamu mau degradasi Al-Quran, tinggal siapa, Fis? sekarang giliran pakai tafsir Kemenak nggak mau. kalian. Kata-kata seperti itu. Coba tunjukin lagi, Fit. Coba tunjukin lagi, Fit. Fis. Arabnya Al-Qur'annya, Fis. Nanti nggak usah ngelak. Iya. Namanya jadi Hafiz ya, Hafiz Jeremy. Telanjangan Anda pakai data. Tuh. Dan Allah menjadikan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan pemberi Oke. ketentraman. Al-Qur'annya Menyediakan dibaca. itu. Sebentar, As. Menyediakan tuh bahasa Inggrisnya apa, Fit? Coba Al-Qur'annya baca. Berani? Prepare ya. Prepare. Apa? Menyediakan supplier. Provider. Ya itu germo Allah. Allah jadi germo. Al-Qur'annya. Kosakatanya di situ. Tuh. Berarti Anda tak terbantahkan tuh. Tuh tafsir Nah, ya. tahlili. Baca lagi bawahnya, Fit. Tahlili. Tuh, Lalu coba dijelaskan tahlili. juga pula bahwa di dalam surga itu terdapat banyak bidadari yang cantik, montok, dan sebaya usianya. Kesenangan bergaul dengan kaum wanita yang biasanya merupakan kesenangan yang Benar-benar menuju on cam, dunia so akan on- dialami Iya, ketemu oleh cam, orang berani nggak? melalui surga dan Coba. dengan Habis itu cara yang lebih on-cam ya. Tenang. tapi tidak Ah, berani? dapat dibayangkan bagaimana kejadiannya nanti. Nah, tuh. Ntar putus kata teman-teman di bawah. Coba ulangin, Fit, tahlili. Tafsir Lalu tahlili. dijelaskan pula bahwa di dalam surga itu terdapat pula banyak bidadari yang cantik, montok, dan sebaya usianya. Kesenangan bergaul dengan kaum wanita yang biasanya merupakan kesenangan yang memuncak dunia akan dialami pula oleh ahli surga dengan cara yang lebih sempurna, tetapi tidak dapat dibayangkan bagaimana kejadiannya nanti. Wow. Buset. Itulah bagaimana As nanti dipuaskan oleh sang calon germo abadi. Yang juga namanya nih. siapa? Yang namanya siapa tadi, teman-teman? Sang germonya? Astagfirullahaladzim. Pakai pakai F ya, Falcon kayak ini kan mafia Italiano, Falcon. Coba As, open cam dulu As. Ntar. Ih, kumisan Open cam. ternyata sih As. Coba. Ntar sebelum data open cam dulu, kita open cam dulu. Fit, tutup aja kamera lo, Fit. Iya. Tutup kamera dulu. Coba As, open cam. Biar saya open cam juga abis ini. Coba As. Open cam sudah sering open cam. Lihat bio saya no. Loh, mukanya mana As? Kita penasaran Lihat bio loh. saya. Ya lihat dulu, dikunci nih profilnya As nih. Foto orang lagi, astaga. Coba As. Gedein Itu dulu Bang foto Teguh. saya itu. Anda on cam, coba Anda on cam. Saya on cam. Ayo. Saya on cam ya.
Ya. Nih, Nanti jadi bahan untuk melapor. Ya, mana? ya Ovid, Oke, Ovid coba. jangan on cam, Om Burhan aja. Jangan mau. On cam mana coba on cam? Ovid, on cam, Ovid. Jangan mau. Tadi kan mengatakan germo tuh, coba on cam coba. Coba, Dia mengatakan kalau germo, coba as, coba on cam, ya. coba as. Loh, gimana sih katanya on cam tadi? Anda on cam, saya on cam. Anda kan tadi Wah, berarti mengatakan bohong auto nih, germo, katanya on cam mau coba on ayo. cam si as. Loh, gimana sih? Anda on Berani cam, on saya on cam. cam. Anda aja debat satu lawan satu aja pakai waktu nggak berani ya, apalagi on cam. Saya Iya, kan nggak coba berani. coba on cam, on cam, on cam. Coba Anda on cam, coba Anda. Saya hidungnya dulu ya karena saya habis oplas ini. Loh, gimana sih? Nah ini. Ya, Mana nanti saya gedein tinggal, coba? saya Gedein, tinggal gedein. mundurin. Coba lu Gedein, mana? coba gedein. Coba as, buka kamera dulu as. Coba gedein. Coba As buka kamera dulu Coba As. as, buka kamera dulu as. Ayo as. Ini aku udah besarin hidung loh ini. Tuh. Ya, masa gambar ya. Anda mana? Anda juga gitu kan? Di jari saya nih. Ya. Di jari saya tuh. Ya elah cuma jari doang. susah. Penyembah germo. Wajah. Anda Wajah mana dong, coba? wajah. Coba buka. Anda buka Wajah mana? wajah. Saya Tunjukkan. buka wajah. Tunjukkan wajahnya. Jangan cuma ngemeng doang. Anda nyuruh buka wajah. Anda aja nggak boleh buka wajah, gimana sih? Gambar palsu. Penyembah, Itu bio saya asli semua itu. Anda bionya asli nggak? penyembah germo. Begini kah? Begini kah ajaran Begini kah? ajaran Anda? Orang-orang Begini ngajak kah dia. ajaran Sekarang penyembah germo argumennya itu? dong. Orang pribadinya. Anjir. Gimana? Udah nyerah As, nyerah As, nyerah As. Kok nyerah? Justru saya ngajak kalian. Ada yang berani gak nih? Masa sekian banyak? Aku udah open cam loh, udah nunjukin hidung palsuku loh tadi. Udah botok. Iya. Ih, tinggal ku mundurin nanti as langsung terpukau. Coba as. Cuma gambar doang. Ya, nggak berani begitu kah pengikutnya? Ajarannya? Junjungannya? Wah. Ternyata as Ente bilang pengacu tandanya takut gimana sih? ternyata as sama Allahnya sama ya. Sama-sama takut. Anda tadi janji sama saya buka, saya akan buka. Ya aja juga ini bang. Punya utang sama Muhammad gimana sih? Mana? Ya udah, yuk kita bahas itu ya. Berani pakai waktu? Topengmu, ayo as. Teman-teman jangan dihina lagi as. Nyembah germo ya, udah cukup teman-teman. Coba as. Tuh. Tuh yang typing as pakai pakaian germo di foto profilnya saya bisukan ya. Nggak boleh gitu teman-teman. Saya tanya. Berarti Yesus germo juga dong. Ini dipakai Yesus. Mana ada Yesus pakai peci bro? Yesus pakai Aduh. pakai kaos. Emang Yesus telanjang. Berarti as sudah setuju dia pakai pakaian Yesus. germo. Dia udah mengkonfirmasi ya. Astaga. Coba open cam dulu as. Yaudah, bentar. Di mute dulu ya. Nah, kalau nggak berani. Oh, ini ada Kak Marsha nih. Coba kita tanya. Bentar ya As ya, bentar. Kak Marsha setuju nggak kalau Allah itu germo, Kak Marsha? Selamat Bukan pagi. cuman selamat siang ya. Oh, selamat siang, makanya iya, iya, makanya saya sudah tidak menyembah lagi si germo bajingan itu.